Mas Wahyu, Iya, Mas Yahya. banyak sekali orang yang bertanya-tanya tentang kejawen, Mas. Bertanya, kejawen ini apa? Nabinya siapa? Kitabnya apa? Termasuk Tuhannya siapa, Mas? Ini masih jadi pertanyaan orang-orang, Mas. Nah, kalau menurut Mas Wahyu, kejawen itu agama atau apa, Mas? Mungkin bisa dijelaskan. Kejawen ya. Ini selalu biasanya dikatakan apa sih kejawen itu? Mungkin orang kejawen itu dianggap orang-orang sesat, menyesatkan begitu ya biasanya. Iya. Biasanya. Ya, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Yang mengatakan sesat kan belum tentu bahwa dirinya itu enggak tersesat. Bisa jadi justru dia juga tersesat. Kita saling menghargai tentang itu. Jelas sekali Mas Yahya bahwa kejawen itu bukan agama. Jadi kalau ditanya Tuhannya siapa, ya Tuhannya ya Tuhan yang Maha Kuasa, Mas Yahya. Sama, cuman beda penyebutan saja mungkin begitu, ya. Kemudian kalau ditanya nabinya siapa, enggak ada nabi, Mas Yahya, di kejawen. Ya, kejawen tidak meyakini tentang adanya utusan dari Tuhan yang Maha Kuasa. Kalau mau digali mungkin utusannya ya kita manusia inilah utusannya. Bahkan kitabnya orang kejawen ini bukan buku Mas Yahya, tapi sering disebut kitab teles gitu. Artinya kitab urip, kitab hidup. Apa itu kitabnya? Ya kehidupan kita inilah kitabnya Mas Yahya. Perjalanan hidup kita ini adalah kitabnya orang kejawen. Artinya kita akan terus mempelajari kehidupan kita. Wah, dari yang nggak baik menjadi lebih baik. Dan itu akan terus sampai nanti kitab kita ini akan berakhir manakala kehidupan kita juga berakhir, Mas Yahya. Untuk itu, kitabnya orang kejawen itu ndadak, Mas Yahya. Ndadak apa? Ndadak dilukis, ndadak diukir, ndadak ditulis, ndadak diisi. Sesuai dengan perjalanan hidupnya. Makanya, kitab ini mau diisi tentang hal baik atau hal buruk, kembali lagi bagaimana kita menjalani hidup. Iya, Mas. Nah, datangnya Islam ke Pulau Jawa ini kan nggak lepas dari banyak hal ya, dari perdagangan, dari penjajahan, kemudian memang benar-benar datang karena ingin berdakwah ya, Mas ya. Nah, bermacam-macam lah cara menyebarkan Islam ke tanah Jawa ini, Mas. Kemudian ada yang memilih masuk Islam, ada juga yang masih tetap mempertahankan kepercayaan ya sebagai orang asli Jawa yang disebut kejawen tadi ya, Mas ya. Nah, kemudian orang yang masuk Islam, ada istilah Islam kejawen, Mas. Ini masih dipertentangkan ya sampai sekarang bahwa Islam kejawen ini bukan bagian dari Islam, hanya karena berbeda tata cara seperti Islam yang berasal dari negaranya, Mas, negara Arab sana ya. Hanya karena perbedaan itu, Mas. Nah, kemudian penganut Islam kejawen ini dianggap sesat. Nah, karena masih mempertahankan apa yang diwariskan oleh para leluhur kita, Mas, orang-orang Jawa ya. Nah, kalau menurut Mas Wahyu, kira-kira kenapa, Mas, Islam kejawen ini bisa dianggap sesat, bukan bagian dari Islam, Mas? Ya, sebetulnya kan hanya tinggal memilih mau yang ori atau mau yang tidak ori, kan begitu saja, Mas ya. Kalau Islam yang orisinil, ya, itu Islam yang memang betul-betul sesuai dengan akidah Islam, Mas Yahya. Karena Islam ini adalah sebuah syariat, ya, aturan yang baku, ya, yang mana memang sudah ada dasar-dasarnya, Mas Yahya. Di dalam sebuah aturan yang diciptakan itu sudah bagus semua, Mas Yahya. Termasuk, oh Islam harus wajib sholat 5 waktu dan lain sebagainya, ya, tentang tata cara beribadah, tata cara berakhlak, tata cara menjalani hidup secara luas dalam segala aspek. Itu sudah, aturannya sudah bagus. Karena kalau kita bicara Islam yang sesungguhnya kan Islam yang memang Islam dari negara asalnya, Mas Yahya, dari Arab, ya. Nah, itu Islam yang murni Islam. Nah, sedangkan Islam kejawen adalah orang Jawa yang masih memadupadankan antara falsafah Jawa, ya, antara budaya kejawen dengan budaya yang masuk melalui Islam, Mas Yahya. Artinya apa? Ini dijalankan dua-duanya gitu, Mas Yahya. Karena
dianggap bahwa Islam ini juga ajaran yang baik gitu loh. Islam ajaran yang baik, ajaran yang bagus, mengajarkan tentang banyak hal dalam segala aspek kehidupan manusia. Bagaimana dia beribadah kepada Tuhannya. Nah, di kejawen pun sebetulnya kan juga sudah ada, Mas Yahya. Sudah dari zaman dahulu kala, jauh sebelum ada agama-agama masuk ke Jawa ini, Jawa sudah mengenal Tuhan gitu, Mas Yahya. Jadi kejawen ini adalah sebuah laku kehidupan. Jadi kejawen itu adalah sebuah kearifan lokal. Kejawen itu adalah sebuah keselarasan di dalam menjalani hidup antara manusia dengan alam semesta. Artinya dengan sesama manusia, dengan alam, dan juga dengan Tuhannya. Itu kejawen, Mas Yahya. Makanya, kejawen itu tidak terikat oleh sebuah aturan yang baku di dalam dia menjalankan kehidupannya untuk menemukan harmoni atau keseimbangan atau keselarasan antara manusia dengan alam semesta, termasuk juga dengan Tuhan. Itu nggak ada aturannya. Makanya kejawen itu zaman dahulu, sebelum ada agama masuk, termasuk belum ada Islam masuk, kejawen ini sembahyangnya, ya, sholatnya, berdoanya, beribadahnya, itu bisa di gunung, bisa di laut, bisa di bawahnya pohon besar, bisa di bawahnya batu-batuan, dan lain sebagainya, Mas Yahya. Caranya sudah, wah, sesuai dengan kenyamanan pikiran dan hati mereka lah, kurang lebih begitu. Karena memang nggak ada aturan tentang itu. Itu kalau kita bicara tentang kejawen, Mas Yahya. Di mana dia merasa mantep, ya sudah. Artinya, pikiran dan hatinya mampu menjadi satu. Karena lebih ke spiritual batin, Mas Yahya, kalau orang kejawen ini. Jadi tidak terjebak dengan syariat. Nah, berbeda dengan Islam yang mana Islam adalah sebuah aturan, tata cara beribadah. Sehingga jelas, oh kalau beragama Islam berarti sholatnya harus begini, ya. Mohon maaf, mau makan, doanya begini, begitu. Di agama yang lain juga demikian. Intinya agama ini adalah sebuah aturan. Jadi lebih ke, kalau Islam ini lebih ke syariat. Syariat dalam segala aspek manusia menjalani hidupnya, khususnya menjaga hubungannya dengan Tuhannya, Mas Yahya. Lebih ke sana. Nah, kemudian kalau tadi Mas Yahya tanya tentang Islam kejawen dianggap sesat, dianggap tidak benar, dianggap salah, dan lain sebagainya. Kita tidak bisa memaksakan penilaian. Tapi saya mau katakan bahwa justru Islam kejawen ini tepat gitu loh, Mas Yahya. Ini bagus. Bagusnya kenapa? Ini kan kita bicara tentang pilihan ya. Tentu setiap orang mempunyai kenyamanan yang berbeda-beda di dalam menjalankan sebuah keyakinannya. Lah, Islam kejawen ini tadi, dia masih menjalankan dua-duanya gitu loh, Mas Yahya. Artinya warisan dari leluhur, ya. Leluhurnya ya tentunya kan orang Jawa, orang kita suku Jawa, kan begitu. Itu masih dijalankan gitu loh, Mas Yahya. Contoh, bagaimana dia menghargai para leluhur dengan cara, oh datang ke punden. Sering dianggap kemusyrikan atau kesirikan, ya, sering dianggap menyembah setan atau berhala. Padahal datang ke punden, ya, dalam rangka berdoa kepada Tuhan yang Maha Kuasa sebagai bentuk ucapan syukur karena atas dasar perjuangan para leluhur inilah suatu wilayah atau daerah atau desa itu tadi jadi terwujud gitu loh. Artinya datang ke sana itu sebetulnya untuk menghargai dan untuk mengenang jasa para leluhur, termasuk pahlawan itu tadi, Mas Yahya. Nah, ada juga menjalankan tradisi-tradisi seperti sedekah bumi, ya, dan lain sebagainya. Nah, ini bagian daripada warisan para leluhur kita, yang mana ini masih dijalankan. Nah, tetapi orang Jawa ini, yang Islam kejawen ini tadi masih juga menjalankan Islamnya, Mas Yahya, sebagai bentuk tata cara atau aturan, sebagai syariat. Itu masih dijalankan juga. Jadi lebih ke, apa ya, bisa dikatakan antara syariat dan hakikat dijalankan. Karena niat dan tujuannya sama gitu loh, Mas Yahya. Itulah yang disebut Islam kejawen. Jadi menjalankan keislamannya karena dia memeluk agama Islam, tapi falsafah sebagai orang Jawanya ini tetap dijalankan. Baik itu tradisi, budaya, ya, termasuk di situ ada mengajarkan tentang budi pekerti dan lain sebagainya. Ini masih terus dilestarikan gitu. Nah, menurut saya salahnya di mana?
gitu loh. Tapi kalau kita bicara tentang keorsinilan, kemurnian daripada Islam, karena Islam kan sebuah aturan yang baku tentang akidah-akidah ini tadi, ya memang tidak sama gitu loh. Ini yang membuat jadi kontra, Mas Yahya. Yang kejawen dianggap sesat, dianggap syirik, dianggap musyrik. Demikian pula dengan yang benar-benar fanatik dengan kejawen, Islam itu apa begitu. Jadi sebetulnya ini hanya tentang sebuah perbedaan yang harusnya tidak dijadikan sebagai alat untuk kita saling membunuh satu dengan yang lain, tidak dijadikan alat untuk kita saling menyakiti, menghina satu dengan yang lainnya. Justru harusnya kita bisa hidup berdampingan. Itu harusnya kita bisa hidup rukun. Harusnya begitu, Mas Yahya. Ya, mungkin ini juga terjadi di suku lain, bahkan di bangsa lain ya. Artinya agama itu datang juga mengadaptasi budaya yang ada di negara atau di suku yang didatangi ya, Mas ya. Itu kan normal-normal saja ya, Mas ya. Harusnya bisa beradaptasi, bisa berdampingan, bukan justru menjadi sebuah ancaman gitu loh. Yang Islam merasa terancam. Mohon maaf, bisa jadi karena ada banyak kepentingan di dalamnya. Karena kejawen dianggapnya begini begitu, tidak sesuai dengan akidah Islam, dianggap ancaman. Padahal kejawen itu ada sudah dari zaman dahulu kala, jauh sebelum ada agama Islam masuk juga, Mas Yahya. Artinya harusnya diambil nilai positifnya untuk kita adaptasi, kita bisa hidup selaras gitu loh. Kita bisa hidup berdampingan, Mas Yahya. Ndak lagi kita terjebak dengan ajaran-ajaran ini tadi. Jadi yang kejawen harusnya juga bisa menerima itu dengan baik. Demikian pula yang Islam harus menerima itu dengan baik. Atas dasar apa? Atas dasar kita memiliki tujuan yang sama. Untuk kita bisa dikatakan bertakwalah kepada Tuhan kita. Gitu, Mas Yahya. Iya, Mas. Memang ada beberapa hal yang sering dianggap sebagai kontra ya, Mas ya, antara kejawen dan Islam. Nah, seperti sudut pandang dari konsep ketuhanan, Mas. Kalau di Islam kan menekankan tauhid yang mutlak ya, Mas. Bahwa Tuhan itu adalah esa ya, Mas, satu adanya, tidak menyatu dengan makhluk. Nah, sedangkan dalam kejawen ya muncul istilah manunggaling kaula Gusti, Mas. Nah, yang bisa dimaknai sebagai penyatuan manusia dan Tuhan secara spiritual. Nah, kalau menurut Islam ini dianggap berbahaya, Mas, karena menyamakan makhluk dengan Sang Pencipta. Ini kalau menurut Mas Wahyu, kira-kira bisa dijelaskan nggak seperti apa sebenarnya? Ya, itu hanya untuk orang-orang yang pola pikirnya sempit, Mas Yahya. Jadi gini, kalau di Islam tadi dikatakan bahwa Tuhan itu adalah esa, ya. Tuhan itu artinya tunggal ya, Mas Yahya ya. Betul. Tidak menyatu dengan makhluk. Nah, sedangkan di kejawen meyakini bahwa seperti jenengan sebutkan tadi, ada istilah manunggaling kaula Gusti. Yang mana kejawen ini berkeyakinan bahwa Tuhan itu sudah ada di dalam diri kita. Artinya Tuhan itu sudah menjadi satu di dalam diri kita, begitu. Sebetulnya ini kan hanya perbedaan tentang persepsi atau cara memaknai sesuatu hal tentang ketuhanan ini, Mas Yahya. Sebetulnya tidak seperti yang dikatakan bahwa kejawen ini berarti menganggap dirinya ini adalah Tuhan, begitu. Seolah-olah manusia ini adalah Tuhan karena menjadi satu dengan Tuhan, begitu. Sebetulnya tidak seperti itu. Karena kejawen ini lebih menekankan spiritual kebatinan, Mas Yahya. Artinya kejawen ini lebih menekankan ke pendekatan secara batin, Mas Yahya. Di mana meyakini bahwa Tuhan itu secara batin itu dekat dengan kita, menjadi satu gitu loh. Tidak jauh dari kita, bahkan tidak jauh dari urat leher kita. Tapi bukan berarti terus kita mengaku sebagai Tuhan gitu loh, maksud saya, Mas Yahya. Ini harus bisa mencerna ini dengan baik, Mas Yahya. Ya, karena jatuhnya jadi seperti kisahnya Syekh Siti Jenar ya, yang seolah-olah Syekh Siti Jenar mengaku bahwa dirinya adalah Tuhan. Ya karena itu tadi, karena sudut pandang yang sempit itu tadi. Dan sekali lagi, kalau kita bicara tentang hal-hal seperti ini, tentu ada banyak kepentingan di dalamnya. Kita tidak masuk ke sana, tapi lebih ke sejujurnya Islam dan kejawen itu harusnya bisa hidup berdampingan, Mas Yahya. Karena sama-sama mengajarkan tentang hal baik, tapi sayang para pelakunya lah yang tidak bisa mencerna itu dengan baik. Sehingga yang Islam menganggap bahwa kejawen ini adalah ancaman,
ya, dengan dasar-dasarnya itu tadi, dan yang kejawen murni juga demikian sama, menganggap Islam ini juga sebagai ajaran yang memecah belah, yang nggak benar juga. Sebetulnya sama, padahal harusnya bisa hidup berdampingan, Mas Yahya. Iya Mas, kalau kita gali lebih dalam ya, banyak pemahaman kejawen yang sebenarnya mencoba menjelaskan hubungan kedekatan batin dengan Tuhan, bukan menjadikan manusia itu Tuhan ya Mas ya. Iya, bukan. Jadi lebih ke, yaitu tadi, bukan mengakui bahwa manusia itu Tuhan, tapi lebih ke kedekatan batin, Mas Yahya. Secara spiritual itu merasa bahwa Tuhan itu sudah ada di dalam diri kita, nggak usah jauh-jauh, nggak usah mencari kemana-mana, nggak usah pakai aturan apapun gitu loh. Tapi untuk Islam kejawen, ya, itu berarti mereka bisa berpikir dengan luas, bahwasanya mereka ini hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kalau di zaman dahulu kala mungkin tidak apa-apa, tidak ada aturan, kan begitu. Betul. Nah, tapi karena sekarang, di zaman sekarang, berarti kita mengikuti aturan yang berlaku tanpa kita meninggalkan ajaran-ajaran leluhur Jawa yang memang sudah bagus, sudah baik, gitu loh Mas. Iya Mas, banyak sekali yang masih mempertahankan tentang ritual, tirakat juga ya, seperti puasa mutih ya, kum-kum di sungai, semedi, dan lain sebagainya. Ini kalau di Islam kan dianggap amalan tanpa dasar ya, padahal tujuan dari laku-laku ini kan bukan untuk menyaingi syariat yang ada di Islam. Dan banyak juga pelaku kejawen yang tetap menjalankan sholat, puasa, kemudian zakat, haji juga. Ini sebagai pelengkap kalau menurut saya untuk mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa ya Mas ya. Iya, makanya harusnya kan begini Mas. Kita itu menjalani hidup itu harusnya kita harus bisa menjalankan dua-duanya. Baik pikiran kita maupun hati kita. Secara sederhananya begitu. Kenapa saya katakan sederhana? Karena kalau dikupas kan jadi luas sekali. Kita bicara hati ini, wah bisa kemana-mana, kan begitu. Nah, kemudian untuk orang-orang yang bisa berpikir dengan luas, hatinya juga dibuka dengan luar biasa lapang ya Mas Yahya ya, akan mampu memaknai bahwa sebetulnya perbedaan-perbedaan ini adalah sebuah pelengkap Mas Yahya. Jadi justru semakin banyak perbedaan ini semakin melengkapi gitu loh Mas Yahya, antara Islam dan juga kejawen. Kalau bisa jalan berdampingan itu hasilnya luar biasa bagus Mas Yahya. Makanya jangan terjebak di syariatnya saja dong, tapi masuk di hakikat. Saya boleh katakan begitu. Karena apa? Kejawen ini lebih masuk ke batiniah Mas Yahya. Artinya ke hakikatnya Mas Yahya. Sedangkan Islam ini masuk di syariatnya gitu loh. Kebanyakan terjebak di syariatnya. Biarpun sebetulnya kalau paham tentang hakikatnya juga luar biasa bagus, tapi terjebak di syariat. Sehingga terjebak hanya di aturan-aturan saja. Oh, kalau kamu nggak mempercayai kitab suci ini berarti kamu salah. Kalau kamu nggak pakai akidah ini berarti kamu salah gitu loh maksud saya. Lebih terjebak di sana. Sedangkan kejawen itu lebih ke tidak mementingkan tata caranya, tidak mementingkan syariatnya, lebih menekankan batiniahnya. Artinya lebih masuk ke isinya gitu loh Mas Yahya. Itu kalau kejawen. Nah ini kalau dijalankan seiringan, ini jadi lebih bagus banget. Kenapa? Karena kita bisa menjalankan dua-duanya dengan seimbang Mas Yahya. Biarpun kita mengerti, memahami, menjalankan tentang kejawennya, kita sebagai masyarakat, ya sebagai umat, apalagi kita memeluk agama Islam, kita tetap menjalankan itu. Jadi syariatnya tetap dijalankan Mas Yahya. Jatuhnya justru semakin rukun, semakin bagus, dan dampaknya akan semakin luar biasa. Makanya kalau kita bicara sholat saja, banyak kok yang masih terjebak bahwa sholat itu hanya sebagai sebuah ritual. Betul enggak? Padahal nilai spiritual di dalamnya, wah luar biasa. Kalau kita bicara nilai spiritual, wah udah lari ke sosial dan lain sebagainya. Artinya kita akan mengerti ya kepada seluruh unsur kehidupan yang ada di jagat raya ini. Jadi orang yang ngerti tentang ajaran suatu agama, ngerti tentang ajaran daripada budaya dan tradisi yang sudah diwariskan turun-temurun oleh para leluhur sebagai falsafah hidup, itu akan mampu menempatkan dirinya dengan bijak. Akan mampu menjadi manusia yang bijak, Mas Yahya. Nggak ingin merasa menang sendiri, benar sendiri, pinter sendiri, tapi akan bisa
hidup berdampingan dengan siapapun, termasuk dengan hewan, binatang, dengan alam semesta. Dan itu imbal baliknya pasti akan luar biasa bagus. Karena kita bisa hidup dengan penuh harmoni, dengan penuh keselarasan atau keseimbangan, Mas Yahya. Ya, benar nggak sih Mas, bahwa anggapan orang-orang yang mengatakan orang kejawen itu makan sesajen, kemudian menyembah setan juga ya, intinya yang sirik-sirik lah. Benar nggak anggapan yang seperti itu, Mas? Kalau ada orang beranggapan seperti itu, sama halnya juga dari orang kejawen yang mungkin beranggapan bahwa orang yang beragama Islam pun, khususnya yang datang ke Mekah, juga dianggap syirik juga, mencium batu, ya, mohon maaf ini. Nah, jadi saya rasa itu tentang sudut pandang, Mas Yahya. Itu bebas-bebas saja hak setiap orang untuk berpendapat, ya, untuk beranggapan, untuk berpikir sesuai dengan sudut pandang mereka masing-masing. Kalau saya lebih menekankan, ayo hidup rukun, ayo hidup saling mengasihi, saling menyayangi. Saya selalu menekankan seperti itu, apapun perbedaan di antara kita, Mas Yahya. Nah, pertanyaan terakhir, Mas. Jadi Islam Jawa atau Islam yang ke Arab-Araban, Mas? Karena kita ini orang Jawa, biarpun kita menjadi Islam, ojo kelangan Jawa nih. Artinya apa? Ada banyak pelajaran yang luar biasa yang sudah dilahirkan oleh para leluhur kita tentang budi pekerti, sopan santun, tentang banyak hal sekali, Mas Yahya. Dalam bentuk tradisi dan budaya, bagaimana kita bisa mengimani tentang Tuhan kita, itu kita wujudkan dengan banyak cara, dengan banyak hal. Jadi, kalau dari saya secara pribadi, alangkah baiknya kita jalankan dua-duanya dengan baik. Ya, karena apa? Ya, kita ini orang pribumi, orang Nusantara, khususnya untuk orang-orang Jawa, saudara-saudaraku dimanapun berada, tetap jalankan falsafah kehidupan orang Jawa dengan baik, dengan benar, dengan kita saling tepos liro, ya, saling menghargai satu dengan yang lain, saling menyayangi, termasuk dengan alam semesta, lebih-lebih dengan sesama. Dan karena kita hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, kita jalankan juga dong syariatnya. Kalau kita memeluk agama Kristen, ya berarti kita harus beribadah sesuai dengan agama Kristen. Kita memeluk agama Islam, kita beribadah sesuai dengan agama Islam. Jadi kita jalankan semuanya dengan baik sebagai wujud untuk kita menjalani hidup supaya selaras, Mas Yahya.